Pada dasarnya, sistem yang berlaku di bumi kita sejak dulu hingga hari ini hanyalah dua, yakni sistem bumi dan sistem langit. Sistem bumi ialah yang dijalankan oleh kerajaan-kerajaan atau negara-negara bangsa sekuler. Sedangkan sistem langit adalah sistem yang dijalankan oleh kerajaan Allah dan otoritasnya di bumi, yang diwakili oleh utusannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dua sistem peradaban inilah yang terus silih berganti bagaikan siang dan malam untuk menjadi superpower dan menjadi wasit bangsa-bangsa. Dalam video kali ini kita akan membahas sistem bumi. Sistem bumi adalah sistem yang berasal dari pemikiran manusia berdasarkan fakta sosial yang dialaminya demi memenuhi hasrat materialisnya. Sistem bumi ini umumnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem timur yang menganut sistem sosialis komunis dan sistem barat yang menganut sistem kapitalis liberalis. Salah satu sistem manusia adalah sistem liberalisme dan kapitalisme yang dianut oleh bangsa barat. Secara bahasa, kata liberal berarti kebebasan mutlak. Sedangkan liberalisme adalah suatu ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme bercita-cita membangun sebuah masyarakat yang bebas dan dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi setiap individu. Paham liberal menolak adanya pembatasan khususnya dari pihak pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme dapat tumbuh berkembang pada negara bangsa yang menganut sistem demokrasi, karena keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan individu dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan liberalis ada tiga hal utama yang sudah menjadi nilai dasar, yakni life, liberty, and property, atau kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Dari tiga pondasi dasar tersebut, maka lahirlah beberapa nilai pokok yang harus ditegakkan dalam sistem liberalisme, yaitu 1. Hold the basic equality of all human being. Artinya setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian, perbedaan kualitas dari setiap individu warga masyarakat akan menentukan perbedaan dalam penggunaan persamaan kesempatan tersebut. Terlepas dari itu, persamaan kesempatan adalah suatu nilai dasar yang mutlak dari sistem demokrasi. 2. Treat other nation equally, yakni setiap warga memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi, baik dalam masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan kenegaraan, harus dilakukan secara bersama-sama atau mufakat dengan menghilangkan egoisme individu atau kelompok. 3. Government by the consent of the people or the governed. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. 4. The rule of law. Dalam hal ini negara berfungsi untuk membela dan mengabdi pada rakyat terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi di mana seluruh hukum atau peraturan dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan the rule of law harus ada patokan terhadap hukum tertinggi atau konstitusi, persamaan di muka hukum, dan persamaan sosial. 5. The emphasis of individual. Artinya yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. 6. The state is instrument. Artinya negara sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Dalam ajaran liberal klasik ditekankan bahwa rakyat pada dasarnya dianggap dapat memenuhi dirinya sendiri dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja tatkala usaha dari masyarakat mengalami kegagalan. 7. Refuse dogmatism. Hal ini didasari oleh pandangan John Locke yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Karenanya, dalam pandangan Locke, kebenaran dapat berubah-ubah. Inilah pokok-pokok ajaran liberalisme yang diakomodir dalam sistem politik negara demokratis liberal. Sistem demokrasi liberal dapat diartikan sebagai suatu demokrasi yang berdasar pada pengakuan terhadap hak individu dan kebebasannya. A democracy based on the recognition of individual right and freedom. Dalam Cambridge Dictionary dituliskan, liberal democracy is a form of government in which representative democracy operates under the principle of liberalism.
i.e. protecting the right of the individual which are generally enshrined law. Artinya, demokrasi liberal adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana perwakilan-perwakilan demokrasi bekerja berdasar atas prinsip liberalisme, yaitu mendukung hak individu dengan menuangkan dalam aturan. Dalam hal ekonomi, sistem liberal kapitalis memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan usaha apa saja selama tidak melanggar hak-hak individu lainnya. Jika dalam sistem komunis alat-alat produksi dikuasai oleh negara, sebaliknya dalam sistem liberal kapitalis aset-aset produktif dan faktor-faktor produksi mayoritas dikuasai oleh sektor individu. Dengan demikian, sistem ini memberi kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan sebagainya. Intinya, setiap warga negara dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas, seperti pada era pasar bebas saat ini. Berikut ini ciri-ciri utama dari sistem ekonomi liberal kapitalis yang berbeda dari sistem timur sosialis komunis, yaitu pertama, setiap warga negara diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. 2. Pemerintah atau negara tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertugas untuk melindungi mereka yang memiliki modal. Untuk itu, negara harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemodal untuk mengembangkan kapitalnya. Dan negara tidak bisa membatasi pemodal karena mereka liberal dalam permodalan. Ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yakni golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja atau buruh. Keempat, timbul persaingan ekonomi di masyarakat, khususnya dalam mencari laba. Kelima, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan pasar, sehingga pasar menjadi dasar setiap tindakan ekonomi. Keenam, karena adanya persaingan, umumnya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi. Hari ini negara-negara maju, di mana Amerika sebagai pionirnya, menggiring negara-negara berkembang atau negara ketiga di bawah pengaruhnya untuk ikut pada sistem pasar bebas melalui World Trade Organization atau WTO. Dengan kendaraan WTO, negara maju mempunyai alasan legal untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara yang tidak ikut bergabung dalam WTO. Hal ini secara otomatis akan melahirkan kompetensi yang tidak adil di antara negara-negara yang ada, khususnya terhadap negara-negara berkembang. Dengan teknologi yang dimiliki oleh pemodal atau investor di negara maju, mereka hanya membutuhkan tenaga buruh 3 atau 4 orang saja untuk mengolah lahan seluas 100 hektar. Di sisi lain, negara-negara berkembang semisal Indonesia akan membutuhkan belasan tenaga kerja untuk mengolah lahan yang luasnya hanya 10 hektar saja. Logikanya, dengan sistem pasar bebas, maka para petani di negara berkembang atau negara-negara boneka akan kalah bersaing di bidang ekonomi ekspor dan impor. Dan hanya mereka yang memiliki teknologi tinggi atau pemodal besar ini akan menyedot keuntungan ekonomi dan eksis dalam pasar bebas. Inilah wujud penjajahan pada zaman modern ini. Hal tersebut diperparah lagi dengan politik investasi luar negeri dan politik utang luar negeri. Untuk keperluan pembangunan ekonomi misalnya pembangunan infrastruktur, maka negara-negara berkembang digoda oleh negara-negara maju yang diperhalus dengan sebutan negara pendonor untuk mengajukan pinjaman dengan tingkat bunga tertentu, termasuk pinjaman dari World Bank atau International Monetary Fund atau IMF. Para negara pendonor tersebut tak ubahnya rentenir yang suka mencekik leher rakyat dengan politik ribanya. Penjajahan modern tersebut, baik utang luar negeri maupun perang dagang, adalah suatu sistem yang hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material sebanyak-banyaknya bagi para pemilik modal atau negara maju. Dan tentu saja tidak akan bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama warga dunia. Kesimpulannya, baik sistem sosialis, sistem timur maupun sistem kapitalis liberalis atau sistem barat sama-sama bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi, keadilan hukum, dan hak asasi manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang bersifat material. Meskipun demikian, sejarah membuktikan bahwa kedua sistem tersebut tidak mampu menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh warga dunia.